Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Oke, hari ini kita akan ujian praktek biologi ya, Nak. Ulangan praktek biologi. Jadi, ulangannya itu nanti Ustazah bagikan soal ulangannya, tapi kita jelaskan dulu apa yang mau kita ulangankan untuk hari ini. Ya. Oke, sebelum kita masuk ulangan kita, Ustazah mau anak-anaknya Ustazah ketikkan di kolom chat nama beserta keterangan hadir untuk pembelajaran hari ini. Insya Allah pembelajaran hari ini kita akan bahas tentang kisi-kisi nanti ulangan pas hari ini dan juga kisi-kisi untuk ulangan kisi-kisi untuk ujian praktek hari ini dan juga kisi-kisi untuk ulangan pas yang akan Ananda hadapi minggu depan, ya. Jadi insya Allah terus diperhatikan karena mungkin insya Allah hari ini adalah hari pertemuan terakhir kita selama pembelajaran biologi di semester ganjil, ya Nak ya. Oke, silakan diperhatikan layarnya. Di situ sudah Ustazah buatkan laporan praktek penilaian semester pertama atau pas yang pertama kelas 10 tentang materi biologi yang sudah Ananda pelajari. Minggu sebelumnya kita sudah belajar dari awal, kita udah belajar tentang bagaimana itu biologi. Di awal kita belajar tentang pengenalan biologi kan, pengenalan ilmu biologi. Kemudian ketika udah belajar pengenalan ilmu biologi, kita belajar tuh klasifikasi ilmu biologi. Ilmu biologi itu terdiri dari cabang ilmu apa aja. Sesudah kita mempelajari tentang cabang-cabang ilmu biologi, kita belajar tuh tentang metode ilmiah. Metode ilmiah itu atau langkah-langkah ilmiah itu adalah langkah-langkah yang harus diketahui oleh seluruh biologiawan, atau istilahnya biologiawan itu adalah orang yang fokus terhadap ilmu biologi. Jadi ketika dia fokus terhadap ilmu biologi, basic atau dasarnya adalah dia harus tahu tuh tentang metode ilmiah atau langkah-langkah metode ilmiah, supaya ketika dia melakukan penelitian atau ketika dia mengalukan pengamatan, segala pengamatan atau segala penelitiannya itu adalah berdasarkan fakta, bukan dongeng. Kalau di ilmu lain seperti misalnya bahasa Indonesia, di situ kan ada ilmu mengarang gitu kan. Tetapi kalau di dalam ilmu biologi itu harus berdasarkan fakta, bukti yang konkret, berdasarkan penelitian yang sudah kamu lakukan. Sesudah kita belajar tentang metode ilmiah di bab 1, lanjut kita masuk tentang objek ilmu biologi. Nah, ini dia. Jadi di bab 1 kan tentang biologi sebagai hakikat biologi sebagai ilmu. Di dalam hakikat biologi sebagai ilmu itu kita belajar juga tuh tentang objek ilmu biologi. Nah, Ustazah mau tanya dulu dong sama anak-anaknya Ustazah yang udah hadir tentang objek ilmu biologi. Objek ilmu biologi itu secara umum terbagi atas 3. Apa saja? Ada yang 3, ada yang 4. Silahkan anaknya Ustazah. Baby Shalsabila, baby Salsabila, silakan nak. Jadi waktu kita belajar tentang hakikat ilmu biologi di bab 1, kita belajar tuh tentang objek ilmu biologi ya kan. Jadi coba sebutkan nak, apa saja objek-objek dalam ilmu biologi. Silakan. Silakan baby. Apa saja? Objek-objek ilmu biologi apa saja? Kalau nggak sebutkan macam-macamnya, secara umumnya sajalah satu. Secara umum, objek ilmu biologi itu apa? Coba sebutkan pengertian ilmu biologi dulu. Ilmu biologi itu apa?
Ilmu biologi adalah apa, baby? Mempelajari tentang Ilmu yang paling tentang biologi. Apa itu biologi? Itu Ustazah tanya. Biologi itu ilmu apa? yang mempelajari tentang kayak tumbuhan, Iya, tumbuhan. Nah, tumbuhan itu apa? tumbuhan hidup. Tumbuhan itu apa? Coba jabarkan kata biologi. Bio artinya apa? Logo artinya apa? Bio itu Apa, Nak? bio itu kalau Apa itu bio? Apa itu logos atau logo? Apa itu bio? Apa itu logos? Coba. Hah? Logos ilmu, bio hidup hidup. Siapa yang jawab hidup tadi? Oke. nazar Siapa tuh? Siapa tuh yang jawab tuh? Sebutkan namanya. Fazria, Masya Allah. Fazria, jangan bicara dulu ya. Baby yang ditanya, nanti baru Ustazah tanya yang lain, baru kamu yang jawab, oke? Tapi udah benar, benar yang dibilang. Terima kasih Fazria atas bantuannya. Jadi baby, biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Istilahnya segala sesuatu yang hidup, aspek kehidupannya, kemudian segala aspek dari mulai yang kecil, kemudian yang besar, dari yang sederhana menuju yang kompleks, itu dipelajari di dalam biologi, baby. Ya, jadi ketika dikatakan biologi jangan bingung-bingung. Berarti biologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Nah, Ustazah mau tanya, udah tahu kan tuh pengertian biologi apa? Ustazah mau tanya sama anaknya Ustazah Zahwa, Zahwa Rahmi. Zahwa, jadi nak ketika kita udah tahu tuh definisi ilmu biologi, Zahwa, coba sebutkan objek ilmu biologi. Apa objek ilmu biologi, Zahwa? Buka mic-nya, nak. Apa objek ilmu biologi, Zahwa? Nggak tahu juga. Ya Allah. Nah, bener. Makhluk hidup. Udah dibilang tadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan segala aspek kehidupannya. Berarti objeknya adalah makhluk hidup. Makhluk hidup itu ada apa aja? Coba sebutkan 3. Najwa. Najwa. Hewan, manusia, tumbuhan. Selain dari situ ada, Zahwa? Selain dari situ ada, Nazwa? Oke. Nggak tahu. Yang lain? Oke. Bakteri termasuk hewan atau bukan? Enggak, berarti dia termasuk mikroorganisme. Ingat ya, yang namanya bakteri dan virus itu tidak termasuk hewan. Karena dia punya kingdom sendiri. Nanti kita bahas. Jadi, tapi secara umum, objek ilmu biologi itu ada 3, ada hewan, tumbuhan, dan manusia. Hewan, tumbuhan, dan manusia. Dan ada juga tambahannya adalah mikroorganisme. Ketika dikatakan mikroorganisme, di situ ada virus, di situ ada bakteri, di situ ada protista atau yang kecil-kecil. Namanya aja ada mikroskopis, berarti organisme yang mikroskopis yang hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Itu yang disebut dengan mikroorganisme. Sudah? Paham? Jadi, secara umum, objek ilmu biologi itu ada 3, ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Dan juga ada tambahannya yaitu mikroorganisme.
Mikroorganisme tadi, saya sudah bilang, mikroorganisme itu adalah organisme mikroskopis. Ketika dikatakan organisme mikroskopis, berarti dia hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Sudah? Paham? Oke. Nah, sesudah kita belajar tuh tentang biologi, kan kita di bab 1 belajar tentang biologi, hakikat biologi sebagai ilmu, kemudian cabang-cabangnya, kemudian karakteristiknya, kemudian metode ilmiah. Sesudah metode ilmiah ada objek ilmu biologi. Nah, sebelum kita lanjut tentang objek ilmu biologi yang lain, Ustazah mau tanya dulu dong. Coba sebutkan 5 cabang-cabang ilmu biologi yang udah kita pelajari yang kemarin-kemarin banget tuh. 5 cabang ilmu biologi yang kamu ketahui. Coba sebutkan. Aisyah Hayatun. Ya, 5. Zoologi itu adalah ilmu yang pelajari tentang hewan. Lanjut. Mikrologi. Mik Miko mungkin kamu, Miko ya, Miko. Mikologi itu ilmu yang pelajari tentang jamur. Ya, lanjut. Bakteriologi adalah ilmu yang belajar tentang bakteri. Lanjut. Ayo ingat-ingat yang lain, 2 lagi. Shh, diam dulu yang lain, yang ditanya Aisyah. Virologi adalah ilmu yang belajar tentang virus. Lanjut, satu lagi. Ornitologi adalah ilmu yang belajar tentang ornitologi. Ornito artinya burung, berarti ilmu yang pelajari tentang burung. Ornitologi. Lanjut, itu 5. Selain yang disebutkan oleh Aisyah Hayatuna tadi ada 5 cabang ilmu biologi, itu ada ratusan lagi cabang ilmu biologi. Nah, coba sebutkan 5 yang lain selain yang disebutkan oleh Aisyah Hayatun. Coba anaknya Ustazah Amirah Husni. 5 nak. Coba sebutkan selain yang disebutkan Aisyah Hayatun, cabang ilmu biologi yang lain. Siapa? Apa? Ekologi adalah ilmu yang pelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, nggak boleh baca ya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam kata lain, ilmu yang pelajari tentang ekosistem adalah ekologi. Baru 1. Kemudian lanjut, yang kedua. Apa? Adrologi. Apa itu adrologi? Apa itu adrologi, Mira? Yang lain? Ini Ustazah catat ya, yang bisa dengan yang nggak bisa jawab. Ayo Amira. Apa nak? Epidemiologi. Apa itu epidemiologi? Epidemiologi. Epidemiologi. Oke, yang lain. Udah Amirah cukup. Yang lain. Coba anaknya Ustazah Dia Khalika. Dia. Habis dia Zahra Arikah ya. Masya Allah Zahra nih. Semangat ya. Coba Dia Khalika dulu. 5 nak selain disebutkan Aisyah tadi. Fisiologi. Ilmu yang pelajari tentang kerja organ. Lanjut. Genetika. Ilmu yang pelajari tentang pewarisan sifat. Benar. Yang ketiga. Histologi adalah ilmu yang pelajari tentang jaringan. Yang keempat. Mikologi. Udah tadi mikologi.
Udah tadi mikologi. Virologi. Udah tadi virologi. Organologi, Organologi tentang organ. Lanjut yang kelima. morfologi, Morfo. tentang bentuk Oke. atau di luar organ. Oke, benar. Morfologi adalah ilmu yang belajar tentang bentuk luar tubuh organ. Bentuk luar tubuh organisme itu, bentuk luarnya. Berarti morfologinya. Oke, yang lain. Zahra Arika, coba nak. 5 selain yang sebutkan kawannya tadi. Ya Ustazah. Hmm. Pertama zoologi. Zoologi itu ilmu yang mempelajari tentang hewan. Yang itu iklimologi. Iklimologi itu yang mempelajari tentang iklim. Lalu limnologi. Lalu yang ketiga limnologi tentang perairan yang mengalir ya Ustazah. Lanjut. Iya. Terus yang satu lagi ornitologi itu ilmu yang mempelajari tentang burung-burung ya Ustazah. Udah tadi ornitologi udah. Yang keempat apa yang keempat? Herpetologi. Apa itu herpetologi? Kalau herpetologi itu ilmu yang mempelajari tentang reptilia gitu. Herpetologi, benar nggak tuh ya? Oke, lanjut dulu. Yang kelima. Yang kelima, onkologi udah Ustazah. Apa itu onkologi? Yang ilmu yang mempelajari tentang kanker gitu Ustazah. Ongko, iya benar ya. Naam, 5, benar. Masya Allah Zahra. Barakallahu fik. Satu lagi ya. Satu orang lagi ya. Oke, coba anaknya Ustazah. Yang lain dulu, yang lain. Mutia Keisha Nasution. Ya Ustazah. Iya, ayo coba Mutia 5 cabang ilmu biologi yang selain yang disebutkan kawannya tadi. Anatomi Ustazah. Anatomi.